Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Gimana materi-materi sebelumnya? Apakah sudah dipraktekkan? Apakah sudah memiliki business manager sekarang? Karena pada video kali ini, selain kita akan membahas bagaimana cara menambahkan metode pembayaran di Facebook, kita juga akan belajar bagaimana menyeting business manager yang baru kita buat. Oke, sebelumnya silakan masuk ke business manager masing-masing. Caranya sama seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Silakan ketik business.facebook.com. Nanti Anda akan langsung diarahkan ke business manager Anda. Nah, jika Anda sudah sampai sini, di sini ada, kalau Anda baru saja membuat business manager, di sini ada tiga opsi yang disediakan oleh Facebook, 3 saran. Yang pertama, Anda diminta untuk add fanpage Anda, kemudian Anda diminta untuk menambahkan akun iklan, nah, kemudian Anda diminta untuk menambahkan orang-orang yang akan berkegiatan atau melaksanakan advertising di business manager Anda atau di akun iklan Anda. Seperti itu. Nah, oke, yang pertama kita akan langsung ke bagian page. Di sini ada tombol add page. Silahkan diklik. Nah, ini ada 3 pilihan lagi. Ada add a page your own, maksudnya fanpage pribadi Anda, atau add someone else page, atau misalkan Anda ingin mengiklankan fanpage teman Anda atau klien Anda bisa request akses. Atau Anda belum memiliki fanpage, kemudian Anda ingin membuat fanpage, bisa langsung create page di sini. Nah, karena saya sudah memiliki fanpage, jadi saya akan pilih yang add page. Oke, ketika sudah muncul kolom seperti ini, add a Facebook fanpage, silahkan isi di kolom tersebut nama fanpage yang ingin Anda masukkan. Contohnya, saya ingin masukkan Muslim Billionaire. Nah, ini adalah salah satu fanpage doa yang saya adalah admin di dalamnya. Nah, oke, sebagai catatan, jika Anda ingin memasukkan fanpage di dalam business manager Anda, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah menjadi admin di fanpage tersebut. Atau misalkan Anda yang buat fanpage-nya, itu otomatis Anda menjadi admin di fanpage tersebut. Namun jika Anda bekerja sama dengan teman atau teman Anda yang buat fanpage-nya, pastikan bahwa Anda sudah menjadi admin di fanpage tersebut gitu. Kalau misalkan Anda belum menjadi admin di fanpage tersebut, Anda tidak bisa menambahkan fanpage ini ke dalam business manager Anda. Jadi itu catatannya. Oke, jika sudah seperti ini tampilannya, tinggal add page saja. Nah, ini artinya sudah sukses fanpage Muslim Billionaire masuk ke dalam business manager saya. Seperti itu. Tinggal close. Oke, kemudian step berikutnya adalah menambahkan akun iklan. Nah, di sini ada 3 pilihan juga. Facebook akan minta untuk memilih salah satu. Add an account you own, maksudnya Anda sudah punya akun iklan di business manager yang lain, tinggal ditambahkan ke business manager yang baru, atau Anda meminta akses ke akun iklan orang lain. Misalkan Anda memiliki sebuah klien yang sudah memiliki akun iklan, kemudian Anda meminta akses kepada klien tersebut untuk mengelola iklannya, itu klik request access. Namun jika Anda belum memiliki akun iklan, klik create an ad account. Saran saya, coba buat akun iklan terlebih dahulu. Nah, klik tadi yang paling pojok kanan, diklik create an ad account. Kemudian Anda namakan akun iklannya apa. Misalkan saya akan namakan Digital Optimization Academy. Kemudian time zone-nya juga diisi Asia atau Jakarta. Nah, currency-nya ini poin yang sangat penting ya. Ini jangan sampai Anda langsung next. Soalnya kalau misalkan ini currency-nya atau mata uangnya sudah terlanjur dolar, nanti Anda tidak bisa mengubah lagi ke Indonesia, maksudnya ke rupiah. Jadi Anda pastikan di sini sudah terganti jadi IDR, Indonesia rupiah. Gitu. Oke.
Jangan sampai ke skip step ini. Jadi kalau sudah diganti IDR, langsung next. Oke, kemudian ini Facebook akan nanya, who will this ad account be used for? Maksudnya akun iklan ini untuk siapa? Untuk bisnis Anda pribadi atau untuk bisnisnya klien gitu. Nah, saran saya pilih yang my business, jadi untuk bisnis personal Anda. Create. Oke, nah di sini ada cuman hanya satu orang, yaitu Anda sendiri. Nah, klik Anda di sini, kemudian masukin ke add account. Nah, ini pilih aja semuanya nih, manage campaigns, view performance, manage add account, semuanya dicentang. Kemudian assign, maksudnya Anda akan dimasukkan ke dalam add account yang baru saja Anda buat. Oke, close. Nah, ini yang ketiga ini tidak wajib, ini hanya opsi. Jadi jika Anda belum memiliki partner atau karyawan, Anda tidak perlu masukin dulu. Ini soalnya Anda bisa maksudnya memasukkan karyawan atau partner ke dalam business manager Anda, sehingga mereka bisa mengelola iklan Anda melalui laptopnya masing-masing, seperti itu. Oke, namun jika belum ada, saya sarankan tidak usah dulu, jadi di cancel saja. Nah, oke, ini step-step yang perlu Anda lakukan saat ini. Jika step-stepnya saya jelaskan semuanya, kemungkinan besar Anda tidak akan pakai semuanya, jadi makanya saya akan menjelaskan poin-poin yang penting saja. Oke, kemudian step berikutnya adalah ke business settings, klik di sini. Nah, ini kalau misalkan Anda mau take tour, jadi Facebook akan menjelaskan menu-menunya itu gunanya, fungsinya untuk apa saja. Namun karena saya sudah tahu, jadi saya skip. Oke, nah di sini ada, sebelumnya saya pernah jelaskan di Business Manager Settings ini ada users, ada accounts dan lain-lainnya. Nah, people itu maksudnya tadi yang saya bilang sekarang ini tidak wajib. Maksudnya Anda bisa menambahkan orang secara manual. Nah, tinggal Anda klik di people, kemudian add, masukkan email Facebooknya. Maksudnya email yang terdaftar di Facebooknya mereka. Nah, kalau untuk partners, jika Anda tidak berpartner dengan siapapun, bisa di skip. Pages, kalau misalkan Anda bisa memiliki, ini kan baru satu nih, Muslim Billionaire. Ketika Anda memiliki banyak fanpage, nah ini Anda bisa masukin satu-satu di sini. Add accounts juga, untuk sementara, untuk saat ini, jika Anda baru buat dan baru beriklan ya belum banyak, itu Anda baru bisa membuat satu akun iklan. Jadi ketika Anda sudah spendingnya berpuluhan juta atau ratusan juta, nah Facebook di situ akan memberikan kesempatan untuk Anda menambahkan akun iklan yang baru, seperti itu. Jadi untuk saat ini karena spendingnya belum ada dan misalnya masih sedikit, Anda belum bisa menambahkan akun iklan baru. Nah, namun jika Anda sudah spendingnya sudah lumayan, spendingnya sudah besar, Anda bisa menambahkan akun iklan yang baru untuk bisnis Anda yang baru misalnya. Nah, yang satu lagi adalah Instagram accounts. Anda bisa memasukkan akun bisnis Instagram yang Anda miliki ke dalam Business Manager. Jadi di Facebook itu bukan hanya Anda bisa ngiklan di Facebook saja, Anda juga bisa mengiklan di Instagram. Karena ya Instagram sudah diakuisisi oleh Facebook, jadi otomatis Anda iklan di Facebook bisa juga iklan di Instagram. Nah, bagaimana caranya? Jika Anda sudah memiliki akun Instagram, tinggal klik tanda plus di sini, add, kemudian masukkan username dan password Instagram Anda. Lalu baru klik login di sini. Nah, namun jika ada tulisan error di sini, maksudnya tidak bisa login, kemungkinan besar Anda sudah pernah mensinkronkan akun Instagram Anda kepada
fanpage Anda. Nah, jika misalkan Anda mau masukin ke Business Manager, saya sarankan yang di fanpage sebelumnya sinkronnya di nonaktifkan dulu atau dilepas dulu. Baru Anda masukkan ke Business Manager Anda, seperti itu. Oke, kita akan bahas ke tema utamanya, yaitu payments. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian metode pembayaran. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ada dua, yaitu Ads Manager dan Business Manager. Nah, masing-masing itu ada plus minusnya. Plusnya, kalau di Ads Manager, Anda bisa ke settings, ke bagian settings, kemudian ke bagian payment settings. Nah, ini bedanya Ads Manager dengan Business Manager. Business Manager settingsnya sangat banyak, pilihannya, menunya. Kalau di Ads Manager hanya 4 saja. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau menggunakan Ads Manager, klik Payment Settings, kemudian Add Payment Method di sini. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan metode pembayaran. Ada yang dari credit card, debit card, maksudnya ya kartu debit, atau pembayaran via Alfamart, Alfamidi dan sejenisnya, bank transfer, ATM bersama, atau ATM Bank Permata, bisa juga menggunakan Doku Wallet, dan juga Facebook Coupon. Nah, jadi ini pilihannya kalau untuk Ads Manager itu lebih banyak, namun dia ini adalah prepaid balance. Jadi Anda itu top up dulu ke Facebook, kemudian nanti Facebook akan taruh saldo di Ads Manager Anda gitu. Nah, bedanya kalau dengan Business Manager, ketika kita add di sini hanya ada satu pilihan, yaitu credit card atau debit card. Nah, debit card yang diterima oleh Facebook untuk saat ini, setahu saya hanya baru 2 atau 3. Yang pertama itu Bank Mandiri, debit Mandiri. Yang kedua adalah debit Permata, Bank Permata. Yang ketiga adalah Genius. Genius adalah aplikasi pembayaran yang bekerja sama atau cabangnya Bank BTPN. Jadi Anda bisa pilih dari salah satu dari 3 metode pembayaran tersebut. Kalau saran saya, jika yang paling gampang adalah antara Bank Debit Mandiri atau Genius gitu, yang gampang diterima oleh Facebook gitu. Kalau saya pribadi, saya menggunakan Bank Mandiri dan Genius. Oke, jika Anda memiliki kartu debit Mandiri saat ini di dompet Anda bisa keluarkan, Anda bisa coba masukkan ke metode pembayaran Facebook. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah card number. Card number adalah nomor yang ada di kartu Anda, yang di depan, yang ada 16 digit. Nah, bisa Anda masukkan di sini. Contohnya saya. Nah, kemudian di sini Anda bisa masukin kadaluarsanya, kadaluarsa kartunya. Di bagian sini ada, kalau saya 12 bulan 12 tahun 22. Nah, dimasukin di expiration date-nya. Kemudian security code itu letaknya ada di belakang kartu, yang ada di kotak putih, ada 3 digit. Ada 3 digit. Kemudian Anda masukin ke security code-nya di sini. Nah, contohnya misalkan saya ada kodenya 1, 2, 3. Nah, jika sudah, Anda tinggal klik continue. Oke, jika sudah berhasil Anda masukin data-data kartunya, nanti akan tampil seperti ini. Kartunya sudah masuk ke dalam Business Manager Anda. Nah, jika sudah berhasil, nanti Anda tampilannya akan seperti ini. Ini otomatis Anda bisa gunakan saat pembayaran Facebook, seperti itu. Nah, bedanya kalau di sini, kalau di Ads Manager, dia itu, nah ini pembayaran ada macam-macam ya. Bisa kayak tadi, bisa pakai debit, bisa pakai kartu kredit, atau bisa pembayaran Alfamart, bank transfer, atau Doku. Nah, kalau misalkan pembayaran Alfamart, Anda bisa coba di sini
klik continue. Nah, di sini Anda masukkan nominal top up-nya mau berapa. Contohnya saya misalkan 20.000. Review payment. Kemudian klik make payment. Nah, muncul seperti ini proses Facebook payment, kemudian klik continue. Nah, Anda akan di-redirect ke bagian sini, kemudian klik lagi continue. Nah, akan muncul doku payment. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Anda bagaimana cara top up-nya lewat Alfamart atau Alfamidi atau Alfa Express atau Lawson atau dan. Nah, ini ada Anda bisa ubah ke bahasa Indonesia atau Anda translate. Di sini ada tulisannya how to pay at Alfamart. Nah, ini Anda tinggal copy kodenya, kode pembayarannya, kemudian beritahu kasirnya Anda mau membuat pembayaran di Facebook seperti itu. Nanti kasirnya ya tinggal ikuti langkah-langkah di sini, kemudian jika sudah berhasil nanti otomatis ini Anda bisa langsung close, otomatis nanti masuk ke sini. Paymentnya langsung masuk ke Ads Manager Anda. Di sini ada totalnya, amountnya misalkan 20.000 gitu. Nah, kalau misalkan Anda ingin menggunakan bank transfer, sama caranya seperti yang tadi, kayak Alfamart, pembayaran Alfamart, tinggal di continue, kemudian masukkan nominalnya berapa, 20.000 misalnya. Kemudian klik review payment, make payment. Nah, kemudian continue. Nah, di sini Facebook langsung ngasih juga langsung ngasih nomor rekeningnya, nomor pembayarannya. Nah, ini ada juga cara pembayarannya di sini, cara pay at ATM, cara pakai internet banking, gimana caranya. Gitu. Nah, ini langkah-langkahnya sudah lengkap. Bisa langsung diikutin. Nah, jika sudah, nanti sama Facebook akan memverifikasi pembayarannya langsung. Kalau misalkan sudah diterima, langsung masuk saldonya ke akun Facebook Anda, ke Ads Manager Anda, seperti itu. Namun, saya sangat merekomendasi untuk pembayaran pakai debit Mandiri atau debit Genius atau debit Permata. Itu terserah Anda. Yang penting, yang jelas saya merekomendasikan menggunakan debit gitu. Karena begini, kalau misalkan Anda menggunakan saldo, Anda akan selama iklan Anda berjalan, saldonya akan terus kepotong. Namun, ketika saldonya habis, otomatis iklan Anda akan mati. Seperti itu. Jadi itu akan sangat mengganggu performa iklan Anda. Nah, kalau Anda menggunakan kartu debit, itu iklan Anda akan terus berjalan walaupun saldo di debit Anda lagi nol, lagi kosong. Seperti itu. Jadi ketika Anda beriklan, kemudian akan jalan terus sampai waktu yang ditentukan atau threshold yang ditentukan oleh Facebook. Misalkan maksimum itu ditagih ketika Anda sudah lebih dari 1 juta, misalkan seperti itu. Nah, selama di bawah 1 juta itu iklannya akan jalan terus, atau ditagih saat tanggal misalkan awal bulan depan gitu, tanggal 1 Juli misalkan. Anda mulai jalannya dari 1 Juni. Nah, selama Anda tidak melewati batasnya atau melewati tanggal jatuh temponya, itu Anda tidak akan ditagih oleh Facebook walaupun saldo di debit Anda, kartu debit Anda masih 0 gitu. Nah, ketika misalkan sudah jatuh tempo atau sudah melebihi batasnya, nanti Facebook akan otomatis menagih. Nah, itu iklan Anda akan otomatis terpause sama Facebook. Nah, saran saya sebelum ada tagihan itu atau sebelum mencapai limit, Anda langsung isi saldo ke debit Anda. Entah itu debit Mandiri Anda, debit Genius Anda, atau debit Permata Anda, seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan Ads Manager dan menggunakan saldo prepaid,
yaitu Anda harus selalu top up terus. Jika Anda mau iklan 100.000, kemudian sudah limit mau udah 95.000 atau 99.000, Anda harus cepat-cepat top up. Atau enggak nanti iklan Anda akan terpause dan itu akan mengganggu performa iklan Anda. Misalkan lagi bagus-bagusnya iklan, kemudian iklannya kena pause atau kena tagihan akun iklan Anda, nah itu akan sangat mengganggu performa iklan Anda. Seperti itu. Nah, untuk materi metode pembayaran sampai situ saja. Jika nanti ada pertanyaan, kita bisa lanjut di webinar. Silahkan cek webinar kita, nanti setiap minggunya akan kita update. Oke, untuk materi metode pembayaran saya sudahi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.